Selamat sore. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai face shield sebagai alat pelindung diri untuk melawan COVID-19. Materi ini disampaikan sebagai sebuah materi untuk pengabdian masyarakat pada tim 11 PKM, Pengabdian kepada Masyarakat PPNS pada tahun 2020. Definisi dan kegunaan. Menurut rekomendasi standar penggunaan APD untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, face shield merupakan salah satu alat pelindung diri atau APD pada kategori eye protector atau lebih diperuntukkan untuk melindungi mata. Diperlukan untuk melindungi mata dari paparan bahan kimia berbahaya, percikan darah dan cairan tubuh, uap panas, sinar ultraviolet atau UV maupun pecahan kaca. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Terdapat beberapa jenis pelindung mata, yaitu goggle yang biasanya digunakan untuk orang yang berenang atau menyelam atau diving. Kemudian face shield, seperti ini bentuknya. Kacamata pelindung, safety glass, yang biasa digunakan untuk orang ketika mengelas. Dan juga respirator seluruh muka atau full face respirator. Nah, kita akan berfokus pada face shield. Bentuknya kira-kira seperti ini. Dan akhir-akhir ini, face shield memang sedang familiar dengan lingkungan kita di kondisi pandemi yang seperti sekarang. Keadaan face shield ini sangat diperlukan untuk melindungi daerah wajah maupun mata, terutama dari paparan penyebaran virus. Tapi yang perlu dijadikan perhatian adalah bahwa sebenarnya face shield itu hanya digunakan bagi tenaga kesehatan tingkat 3. Siapa saja? Mereka adalah dokter dan perawat atau biasa kita sebut sebagai nakes, ya, tenaga kesehatan. Akan tetapi di masyarakat ini juga sudah mulai digunakan face shield yang diproduksi secara massal begitu. Nah, sebenarnya menurut kegunaannya face shield itu hanya digunakan bagi tenaga kesehatan tingkat 3. Nah, ini merupakan ilmu baru ya. Nah, rekomendasi APD berdasarkan tingkat perlindungannya. Untuk face shield, kita tegaskan kembali bahwa face shield ini diperuntukkan untuk tenaga kesehatan tingkat 3. Nah, unsur penggunaan APD. Yang pertama adalah tetapkan indikasi penggunaan dengan mempertimbangkan risiko terpapar, dinamika transisi. Kemudian cara memakai dengan benar, cara melepas dengan benar, dan cara mengumpulkan atau disposal setelah dipakai. Jadi ketika kita menggunakan APD, kita harus mengetahui bagaimana cara pemakaiannya, cara melepasnya, serta cara menyimpannya atau mengumpulkannya setelah dipakai. Apakah nanti dia bisa dipakai kembali, ataukah harus dibuang, ataukah harus di recycle, ataukah harus diamankan terlebih dahulu. Nah, dinamika transisi ini adalah merupakan suatu transmisi penularan COVID-19 berupa droplet dan kontak. Ya. Yang bisa kita kategorikan ke dalamnya adalah berupa gaun atau baju, sarung tangan, masker bedah, penutup kepala, goggles, serta sepatu pelindung. Transmisi airborne ini bisa terjadi pada tindakan yang memicu terjadinya aerosol, misalkan gaun, sarung tangan, masker, penutup kepala, goggle, sepatu pelindung, dan face shield. Jadi kegunaan face shield ini bisa juga digunakan untuk membatasi adanya transmisi airborne. Ya. Prinsip penggunaan APD. Yang pertama, kita harus dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya yang spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi, misalkan percikan, kontak langsung maupun tidak langsung. Kemudian berat alat hendaknya seringan mungkin dan alat tersebut tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. Dapat dipakai secara fleksibel, reuse maupun disposable. Tidak menimbulkan bahaya tambahan, misalkan alergi atau yang lain, pusing, mual, tidak mudah rusak, artinya tahan benturan, kemudian tidak mudah retak,
memenuhi ketentuan dari standar yang ada, pemeliharaannya mudah, dan tidak membatasi gerak. Jadi ketika kita memakai APD, kita masih bisa melakukan pekerjaan atau gerakan sesuai dengan kebiasaan. Nah, berikut ini adalah salah satu tampilan dari APD yang biasa kita gunakan, mulai dari kepala sampai kaki. Yang pertama adalah pelindung mata atau face shield. Tadi kita sudah membahas mengenai face shield ya, bahwa bentuk dari face shield itu macam-macam. Terkhusus adalah digunakan untuk melindungi daerah mata dan wajah. Kemudian penutup kepala atau head cap, ini juga bermacam-macam, ada helm dan lain sebagainya. Masker N95 atau ekuivalen, sekarang banyak sekali masker atau bentuk masker dan sekaligus bahannya bermacam-macam sekali sudah beredar di masyarakat, mulai dari N95, masker bedah ataupun masker jenis kain dan lain sebagainya. Gaun all cover dan apron. Nah, ini biasanya dipakai oleh para tenaga medis. Kalau untuk masyarakat umum, ini belum disarankan. Kemudian untuk sarung tangan bedah karet steril sekali pakai. Nah, ini juga untuk tenaga medis. Kalau untuk masyarakat, sarung tangannya bisa diganti jika masyarakat tersebut bekerja di bidang pelayanan jasa atau publik, kemudian juga termasuk pengusaha makanan atau penyedia pangan. Kemudian sepatu ini bisa menggunakan boots ya. Nah, kelengkapan APD seperti ini ditujukan untuk tenaga kesehatan tingkat 3 juga, bagi tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat. Sedangkan untuk kelompok masyarakat yang lain, ini dapat merujuk pada rekomendasi standar penggunaan APD untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, bagi kelompok tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat, lokasinya yaitu di ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien dengan kecurigaan atau sudah terkontaminasi COVID-19. Kegiatan yang menimbulkan aerosol pada pasien kecurigaan atau sudah terkonfirmasi COVID-19. Ruang prosedur dan tindakan otopsi kecurigaan atau sudah terkonfirmasi COVID-19, serta pengambilan sampel pernapasan atau swab nasofaring dan orofaring. Rekomendasi jenis pelindung mata atau eye protector untuk APD penanganan pada COVID-19. Berikut adalah kelebihan dan kekurangannya jika menggunakan goggle atau safety glass atau face shield serta respirator seluruh wajah. Nah, meskipun menggunakan APD, itu juga masih terdapat kelebihan dan kekurangan. Bisa diketahui dari tabel berikut, kita khususkan untuk face shield ya. Untuk perlindungan mata terhadap percikan dan droplet, ya, bisa digunakan. Perlindungan area wajah yang lain, ya, tidak berkabut setelah dipakai juga iya, karena dia memiliki ruang yang cukup luas. Untuk sirkulasi udara, proteksi pernapasan, tidak, karena dia masih memiliki ruang yang terbuka, jadi proteksi pernapasannya belum cukup maksimal. Sehingga kesimpulannya, face shield itu sudah cukup memadai untuk melindungi area wajah, terutama mata, sekaligus dapat digunakan kembali atau dapat direuse asalkan masih dalam keadaan bagus. Rekomendasi alternatif penggunaan face shield saat krisis APD. Nah, bisa dikombinasi dengan menggunakan masker wajah. Contoh gambarnya seperti ini. Bisa juga diperpanjang lama penggunaannya atau digunakan bersama dengan pelindung wajah yang lain yang kedap air, kemudian menutup hingga ke bawah dagu, yaitu masker wajah. Nah, masker kain yang digunakan bersama dengan pelindung wajah face shield yang kedap air, ini juga bisa digunakan sebagai salah satu rekomendasi alternatif penggunaan face shield saat krisis APD, terutama pada saat pandemi seperti ini. Manajemen penggunaan APD yang dapat digunakan kembali. Pelindung mata antara lain goggles, kacamata renang, dan pelindung wajah atau face shield dapat digunakan kembali setelah dilakukan pencucian dan desinfektan oleh petugas yang telah menggunakan sarung tangan dengan cara bagian dalam pelindung wajah dan face shield dibersihkan dengan menggunakan kain bersih yang sudah dicelupkan ke deterjen.
Bagian luar pelindung wajah dan face shield dibersihkan dengan menggunakan kain bersih yang sudah dicelupkan ke desinfektan, air bersih atau alkohol untuk melepaskan residu, mengeringkan goggles dan face shield dengan cara dijemur atau dilap yang bersih. Nah, sudah sejauh mana peran Anda dalam melawan COVID-19? Sebagai informasi, peta sebaran kasus COVID-19 pada bulan Juni 2020 sudah mencapai hampir seluruh wilayah di Indonesia. Kita bisa melihat ada dot-dot merah, itu adalah sebaran kasus COVID-19. Angka yang cukup banyak ini terdapat di daerah Jawa, baik itu Jakarta, Surabaya, maupun daerah yang lain. Ayo kita lawan COVID-19 dengan menciptakan kondisi yang aman, nyaman, bersih, dan sehat dengan mengikuti protokol kesehatan. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi Satuan Petugas COVID-19 di Surabaya di nomor line 112 Comment Center Surabaya, atau Anda bisa juga menghubungi tim kami di 11 Pengmas PPNS Surabaya. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari Pemkot Surabaya, Satgas COVID-19 Pagesangan, Bapak Direktur PPNS, dan juga tim P3M PPNS. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.